Teman FM, ketika kamu ngerasain badan kamu pegel dan sakit-sakit berlebihan setelah lari, itu tandanya kamu tahu bahwa kamu sedang kurang stretching. Nah, kali ini aku mau ngajakin kamu stretching bareng sama aku supaya pegel-pegelnya gone. Gabung di Fit with Mel. Hai, selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putri ya. Buat kamu yang suka sama video ini, kalau habis nonton nanti tolong dikasih like-nya ya. Di-share ke temen yang butuh infonya. Terus jangan lupa di-subscribe YouTube channel aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu. Kali ini aku mau ngajakin kamu stretching. Aku tahu banyak banget yang males stretching setelah selesai lari. Aku salah satunya, aku jujur nih, aku bener-bener suka skip, terus udah sibuk sama yang lain, terus kadang-kadang lapar jadi pengen langsung sarapan. Hal-hal kayak gitu bikin kita jadi males stretching. Padahal stretching itu penting, atau cool down stretching, static stretching setelah kamu berlari. Supaya bisa ngurangin rasa sakit, merilekskan, ngerilis kembali otot yang sudah capek dipakai berlari, dan bikin badan kamu jadi lebih siap untuk masuk ke menu latihan di keesokan harinya. Stretching sama aku akan mudah banget, aku akan spesifik banget nge-stretch atau merilekskan otot-otot yang banyak dipakai, yang berperan besar saat berlari, seperti misalnya glutes atau bokong, hamstring, paha belakang, dan calves, bagian betisnya kita, dan juga sedikit bagian upper body atau bagian atas tubuh kita ya. Jadi langsung aja ikutan, dan masing-masing stretching ini akan ada 15 second hitungan. Better sih lebih lama ya, 30 second. Tapi kalau kamu nggak punya waktu, buru-buru minimal 15 detik ditahannya ya. Kita coba bareng-bareng sama aku. Let's go. Oke, untuk gerakan yang pertama kita akan kneeling chest opener, bisa sambil berdiri juga sebenarnya. Tapi since aku ada matras, kamu juga bisa pakai matras kamu di rumah. Kalau nggak pas abis lari banget juga nggak apa-apa sih. Kalau kamu pengen stretching dalam keadaan oke, gue pengen iseng aja di rumah stretching, oke juga ya. Yuk kita mulai, angkat tangan ke atas, 15 hitungan. Ingat ya, nggak boleh condong ke belakang gini. Maksudnya bagian perutnya jangan nge-flare ya, bagian ribcage-nya tetap harus dijaga supaya lower back-nya nggak sakit. Tarik ke atas seolah-olah ada yang narik tangan kamu. Oke, setelah itu ke bawah. Busungkan dadanya, pandangannya boleh agak sedikit ke atas. Dibuka bagian chest-nya, ketarik semua rasanya. Atur nafas. Oke, sekarang kita akan melakukan gaya kaktus. Jadi setelah diangkat, turunin tangannya seperti ini. 15 second. Busungkan dadanya. Inhale and exhale, jangan lupa. Oke, sekarang kita akan stretching bagian hip flexor. Hip flexor tuh yang mana sih? Hip flexor tuh bagian ini nih, teman FM. Jadi bagian paha dalam sampai selangka itu yang banyak banget kita pakai saat berlari. Sekarang kita akan coba stretch ya supaya tidak tight, supaya tidak cedera. Jadi caranya adalah buka kaki seperti ini. Nah, yang harus di squeeze itu adalah otot yang belakang. Jadi sekarang aku sedang men-squeeze atau mengencangkan bagian bokong kanan aku sambil pelan-pelan aku bawa badan aku maju ke depan ya. Kita mulai, oke? Let's go. 1, 2, 3. Squeeze. Makin kamu maju ke depan, akan makin berasa di sini nih. Ini yang menjadi target utama kita sekarang. Atur nafasnya, makin ke depan akan makin kerasa. Jangan lupa tetap kunci bokongnya. Oke, sekarang bagian hamstring. Dengan posisi yang sama, nggak usah ngerubah kaki. Sekarang kaki depannya, bagian paha belakang sebelah kiri yang sedang aku stretch. Juga sedikit akan kena di bagian betis ya. Kita mulai, 15 second. Nafasnya. Oke, sekarang kaki sebelahnya kita akan men-stretch bagian hip flexor yang kiri berarti ya kali ini ya. Oke, let's go. Kita mulai. Squeeze bagian bokongnya. Makin maju makin berasa bagian sini.
Oke. Nah sekarang setelah 15 second hip flexor, kembali bagian hamstringnya yang akan kita stretch ya. Sekarang hamstring sebelah kanan. Juga sedikit bagian calves akan kerasa. Let's go. Oke, selesai. Nah, sekarang gerakan berikutnya adalah spinal twist supaya bagian hipnya, bokong yang tadi capek dipakai lari, kita kembalikan lagi, kita relaxin lagi ya. Oke, sekarang kedua kaki depan, terus kamu silangkan kakinya sebelah, lalu coba peluk kaki sebelah kanannya yang sekarang sedang aku lakukan ya. Putar sedikit badannya boleh, supaya bagian hipnya lebih kerasa. 15 second. Tetap atur nafas. Oke, bergantian jangan lupa. Oke, sekarang disilangkan kaki sebelahnya. Makin kamu putar badan kamu, makin akan berasa sih di bagian bokongnya terutama ya. Enak banget nih. Ya, let's go. Tetap inhale, exhale. Oke, nah sekarang kembali bagian hamstring. Kita akan coba untuk menyentuh jari-jari kaki ya. Tapi teman FAM, kalau kamu nggak bisa atau belum cukup lentur untuk bisa menyentuh jari kaki, jangan kamu paksakan dengan rounding seperti ini ya. Kita akan coba supaya punggungnya tetap flat. Jadi kalau emang nggak bisa, coba ditekuk kakinya sedikit, lalu sentuh bagian kakinya seperti ini. Tapi kalau kamu ngerasa kayaknya aku bisa deh pelan-pelan, gak usah nyentuh jari kaki, coba di pergelangan kakinya aja dengan kondisi tubuhnya tetap lurus seperti ini. Kita coba ya, bagian hamstringnya yang akan ke stretch. Oke, let's go. Oke, sekarang ditekuk sedikit, bertumpu pada tumit. Sekarang kamu akan mencoba untuk ngepoint bagian jari-jari kakinya seperti ini supaya kita bisa stretch bagian shin-nya, karena shin splint ini menjadi langganan cederanya teman-teman pelari. Jadi teman FAM bisa lakukan gerakan ini untuk bisa men-stretch sambil kita nge-observe juga kira-kira ada bagian yang tight nggak sih di bagian shin-nya kita. Seperti ini, tekuk sedikit. Terus majukan badannya dan pointing ke depan kakinya. Oke. Oke, selesai. Ya, kurang lebih itu tadi stretching atau cool down stretching yang biasa aku lakukan ketika selesai lari, atau kalau misalnya kamu ngerasa aku nggak punya waktu pas selesai lari untuk stretching atau untuk cool down, lakukan di rumah sebelum tidur misalnya, atau ketika di tengah-tengah aktivitas misalnya, lakukan stretching seperti ini akan ngebantu banget otot kamu untuk kembali relax, untuk mencegah adanya tightness, sehingga si tightness itu nggak akan menjadi sumber masalah. Karena ketika ada tightness yang tidak teratasi dengan baik, bisa jadi kakinya jadi lebih lama sakitnya, DOMS-nya, atau bisa jadi cedera malah. Dan itu yang kita hindari ya teman FAM ya. Mudah-mudahan videoku kali ini bermanfaat buat kamu. Di-share ke teman-teman yang, duh teman aku nih males banget stretching, aku tahu banget dia selalu skip yang namanya cool down atau stretching. Kirimin ke dia aja. Kalau suka sama videonya jangan lupa di like ya. Dan jangan lupa juga di subscribe YouTube channel aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit It Mel. Bye-bye!